Oke, hari ini kita bakal langsung ngebahas salah satu rencana aksi korporasi yang paling jumbo di bursa kita. Hypermart atau emitennya MPPA punya rencana besar yang bisa banget berdampak langsung ke kantong investasi Anda. Yuk kita bedah sama-sama. Nah, ini dia yang bikin heboh. Ini bukan angka main-main loh. Kalau Anda punya saham Hypermart, ada potensi kepemilikan Anda itu bakal menyusut atau terdilusi sampai nyaris 65%. Pertanyaannya sekarang, kenapa ini bisa kejadian? Dan yang paling penting, kita sebagai investor harus gimana? Untuk ngerti akarnya, kita perlu kenalan dulu sama perusahaan di balik merek Hypermart. Namanya PT Matahari Putra Prima, TBK, atau yang biasa kita kenal dengan kode saham MPPA. Merekalah pusat dari semua cerita ini. Jadi, MPPH ini adalah operator dari gerai Hypermart. Tapi yang lebih penting buat kita tahu adalah struktur di baliknya. MPPA ini dikendalikan oleh PT Multipolar alias MLPL yang notabene adalah bagian dari ekosistem raksasa Lipo Group. Ingat-ingat ya nama ini karena ini bakal jadi kunci dari semua cerita ini. Pertanyaan terbesarnya kan, kok bisa perusahaan sekelas Hypermart butuh dana segede ini? Sampai harus ngelakuin aksi korporasi masif? Emangnya ada apa di balik layar? Nah, ini dia alarm pertamanya. Saham MPPA itu ternyata nggak ada di papan perdagangan biasa, tapi masuk ke papan pemantauan khusus. Gampangnya, ini tuh kayak ruang ICU-nya bursa saham. Tanda bahwa kondisi keuangan perusahaan ini lagi nggak baik-baik aja. Dan penyebab utamanya adalah kondisi yang namanya ekuitas negatif. Biar gampang bayanginnya, ini artinya total utang perusahaan itu lebih besar dari total aset yang dia punya. Kalaupun semua asetnya dijual, duitnya masih nggak cukup buat lunasin utang. Ini kondisi darurat banget yang memaksa mereka harus ambil langkah drastis. Oke, jadi gimana dong cara mereka keluar dari situasi genting ini? Nah, MPPA punya rencana buat menggunakan sebuah instrumen keuangan yang namanya rights issue. Yuk, kita coba pahamin apa sih ini sebenarnya? Solusinya itu namanya rights issue. Gampangnya nih, ini tuh kayak tawaran eksklusif gitu. Perusahaan mau nambah modal dengan cara nerbitin saham baru, tapi ditawarinnya ke pemegang saham lama dulu. Jadi, kayak minta modal tambahan dari keluarga sendirilah sebelum nawarin ke orang lain. Secara paling gampang buat ngerti konsep dilusi itu pakai analogi kue. Anggap aja kepemilikan saham Anda itu satu potong kue. Waktu perusahaan nerbitin saham baru yang banyak banget, itu sama aja kayak nambahin potongan-potongan kue baru ke piring. Nah, kalau Anda nggak ikutan beli potongan baru itu, porsi kue Anda jadi kelihatan lebih kecil kan dibanding total kuenya yang makin gede? Nah, itulah yang namanya dilusi. Oke, sekarang kita udah paham teorinya. Yuk, kita bedah angka-angka spesifiknya. Karena disinilah letak skala dari rencana Jumbo Hypermart ini. Siap-siap ya. MPPA berencana menerbitkan 24 miliar lembar saham baru. Saya ulangi, 24 miliar. Biar kebayang, ini tuh jumlahnya 4 kali lipat lebih banyak dari total saham mereka yang beredar sekarang. Ini bukan cuma nambah modal, ini benar-benar tsunami saham baru. Dan tsunami saham inilah yang bikin muncul angka mengerikan ini. Potensi dilusi nyaris 65%. Artinya, kalau Anda sebagai pemegang saham lama nggak ikut menyuntikkan dana segar buat nebus hak Anda, porsi kepemilikan Anda di perusahaan bakal menyusut drastis. Jadi tinggal sepertiganya aja. Terus, duit sebanyak 780 miliar rupiah ini mau dipakai buat apa sih? Jawabannya ternyata cukup simpel. Dananya mau dipakai buat beli properti. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru dan menarik buat dikulik. Beli properti sih biasa aja ya dalam bisnis, tapi pertanyaan kuncinya adalah properti ini dibelinya dari siapa? Dan inilah plot twistnya. Ternyata MPPA bakal pakai duit hasil rights issue dari para investor ini buat beli properti dari anak perusahaan induknya sendiri, yaitu PT Multipolar. Ini namanya transaksi afiliasi. Gampangnya duitnya cuma muter-muter di grup yang sama aja. Secara hukum ini boleh, tapi ini selalu bikin kita bertanya-tanya, harganya wajar nggak ya? Terus apa alasan dibalik ini semua? Tujuannya sih kalau dari penjelasan mereka adalah membeli properti-properti strategis, contohnya yang di Malioboro, Yogyakarta, biar statusnya berubah dari nyewa jadi milik sendiri. Secara teori, langkah ini bagus, bisa bikin laporan keuangan kelihatan lebih kuat dan ngurangin biaya sewa ke depannya. Oke, kita udah bedah semuanya dari A sampai Z. Sekarang bagian paling penting, apa artinya ini semua buat Anda, para investor retail? Coba deh,
Siapin kalender Anda. Tanggalnya emang banyak, tapi ada satu yang wajib Anda lingkari pakai spidol merah, 30 Maret 2026. Ini hari hanya, hari diadakannya RUPSLB atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Disinilah nasib rencana raksasa ini bakal ditentukan lewat suara para pemegang saham. Jadi, apa aja yang perlu Anda ingat? 1. Rights issue ini tuh hak, bukan kewajiban. Anda bebas mau ikut atau enggak. 2. Suara Anda di RUPSLB itu penting banget untuk menyetujui atau menolak. 3. Perhatikan baik-baik soal kewajaran harga propertinya. Dan yang unik, semua ini terjadi pas penjualan hypermart sebenarnya lagi positif. Jadi, situasinya agak dilematis ya kan? Nah, kutipan ini adalah intinya. RUPSLB itu adalah panggungnya para pemegang saham, terutama kita-kita nih, investor minoritas. Disitulah kita bisa jadi wasit yang menentukan apakah transaksi internal ini adil dan beneran buat kebaikan perusahaan, atau jangan-jangan ada udang di balik batu. Pada akhirnya, ini semua kembali ke satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Apakah ini langkah penyelamatan yang cerdas buat menyehatkan neraca keuangan perusahaan? Atau ini adalah sebuah transaksi internal yang penuh resiko dan harus kita waspadai betul-betul? Jawabannya ada di tangan para pemegang saham.